Hello, in this presentation discuss effective funding strategies for business growth. Discuss various sources of funding and also explains how to choose the most appropriate for business need. Before that introduce, my name is Nurdiana with NPM 2341139, kelas MNG 23D. Strategi pendanaan efektif untuk pertumbuhan bisnis. Strategi pendanaan adalah rencana tertulis yang disepakati untuk menentukan kebutuhan keuangan suatu organisasi atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, strategi pendanaan ini mencakup jangka waktu 3 hingga 5 tahun dan merinci rencana untuk akhir periode tersebut. Pendahuluan. Mengapa sih strategi pendanaan sangat penting? Karena strategi pendanaan penting itu menentukan bagaimana sebuah bisnis dapat mendapatkan dan mengelola dana yang krusial untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis, baik untuk modal awal, operasional maupun investasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa strategi pendanaan itu penting. Yang pertama, karena modal adalah kunci. Pertumbuhan bisnis memerlukan modal yang cukup untuk beroperasi dan berkembang. Yang kedua, ada peluang sukses untuk meningkat. Biasanya strategi pendanaan yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Yang ketiga, ada arus kas penting. 82% dari bisnis gagal karena masalah arus kas. Jadi, strategi pendanaan itu penting karena strategi pendanaan yang baik membantu bisnis mengatur dan mengoptimalkan arus kas, memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban dan peluang investasi. Sumber pendanaan internal, bootstrap, dan reinvestasi. Menurut Nugroho 2010, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Nah, sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Yang pertama ada bootstrap. Memulai bisnis dengan modal sendiri atau dari keluarga maupun teman, yang meliputi kontrol penuh tanpa kewajiban, kontrol penuh dan tanpa kewajiban bunga. Yang kedua, reinvestasi laba. Ini menggunakan keuntungan bisnis untuk ekspansi yang akan datang, yang meliputi pertumbuhan stabil dan ekspansi terencana. Nah, dengan adanya bootstrap, kendali ada di tangan sepenuhnya. Reinvestasi laba memungkinkan pertumbuhan bertahap. Selanjutnya ada pinjaman bank atau opsi tradisional dengan syarat tertentu, seperti ada jumlah pinjaman besar, suku bunga stabil, dan proses rumit. Pinjaman bank sendiri adalah opsi tradisional, namun memerlukan agunan, laporan keuangan, dan memenuhi syarat lainnya. Biasanya KUR adalah salah satu contohnya.
Selanjutnya pendanaan dari investor atau venture capital dan angel investor. Pendanaan dari investor, baik venture capital atau VS maupun angel investor, sangat penting bagi startup dan perusahaan rintisan. Namun juga memiliki perbedaan dalam skala investasi dan tahap pertumbuhan perusahaan yang ditargetkan. Contohnya seperti lembaga keuangan yang memberikan dana kepada startup yang terlibat memiliki potensi dalam jangka waktu panjang. Berikut penjelasannya. Venture capital atau modal besar dari perusahaan investasi untuk startup. Lalu ada angel investor. Ini biasanya investasi dari individu kaya pada tahap awal startup. Jadi kesimpulannya, VC memberikan modal besar dan dukungan mentorship, sedangkan angel investor berinvestasi di tahap awal. Selanjutnya crowdfunding atau kekuatan gotong royong untuk pendanaan. Crowdfunding sendiri yang berarti pendanaan kolektif, yang dimana adalah cara mengumpulkan dana untuk proyek atau bisnis melalui pengumpulan dana dari banyak orang, seperti memanfaatkan semangat gotong royong dan kolaborasi. Crowdfunding sendiri meliputi modal dari banyak orang, validasi ide, dan bangunan komunikasi. Contohnya, orang yang ingin membeli kado untuk teman bisa melakukan iuran bersama untuk membeli kado tersebut. Selanjutnya, hibah dan program pemerintah atau dukungan untuk UMKM dan startup. Pemerintah Indonesia sebenarnya menyediakan berbagai hibah dan program untuk mendukung UMKM dan startup, termasuk bantuan langsung tunai atau BLT, UMKM, kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan dan pendampingan, serta program sertifikasi dan infrastruktur. Syaratnya itu bisa tanpa pengembalian atau pendanaan tanpa kewajiban pengembalian dana. Lalu ada dukungan pengembangan seperti mendukung pengembangan bisnis. Lalu ada proses seleksi ketat. Biasanya ini harus melalui proses seleksi ketat dan persyaratan administrasi. Selanjutnya, memilih strategi pendanaan yang tepat. Ini ada analisis SWOT dan kebutuhan bisnis. Nah, analisis SWOT sendiri membantu perusahaan memahami posisi strategisnya, baik internal maupun eksternal. Nah, ini meliputi kebutuhan modal, di mana fungsi modal bagi perusahaan adalah untuk bisa mempermudah pendirian perusahaan baru serta membantu perkembangan perusahaan. Nah, setiap perusahaan memerlukan modal untuk bisa beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ini ada toleransi risiko. Dalam investasi, toleransi risiko adalah tingkat risiko yang dapat diambil investor untuk mencapai tujuannya. Nah, kesimpulannya sebenarnya analisis SWOT ini membantu memahami bisnis seperti diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko. Thank you for watching this video until the end. Hopefully it will be useful for you guys.